Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita akan kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Karena akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Ya. Jadi kita mendapatkan banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi yang luar biasa dahsyat. Karena itu di dalam akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Hanya sedikit yang bisa digali dan tidak mempunyai ketepatan yang akurat. Akan tetapi di dalam akar pola Ibrani yang benar memiliki pola perhitungan juga yang luar biasa. Ya, baik. Kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-6 mengenai meterai yang ke-6. Nah, di dalam Wahyu yang ke-6 sebelum kita membaca ayat-ayatnya, yang saya akan tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu bagannya secara garis besar, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi Wahyu pasal yang ke-6 yang menjelaskan mengenai meterai yang ke-6 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah mengenai murka Elohim yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi ini tercatat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. Kemudian bagian yang kedua adalah 144.000 orang suku-suku Israel. Dan itu tercatat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian bagian yang ketiga adalah orang-orang goyim yang mati di tangan 666. Ya, yaitu Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 17. Nah, bagian yang ketiga mengenai orang goyim yang mati di tangan 666 telah kita bahas minggu lalu, yaitu di dalam meterai yang kelima. Ya, meterai yang kelima. Kita sudah membahasnya. Jadi nanti tidak akan saya bahas lagi karena sudah selesai. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai murka Elohim, dan minggu depan kita akan membahas mengenai 144.000 suku-suku Israel di dalam zaman akhir ini. Ya, jadi saudara tahu, sehingga saudara bisa saat membaca ya meterai yang ke-6 kemudian Wahyu pasal yang ke-7 saudara paham. Ya, jadi saudara paham. Haleluya. Nah, kita akan masuk mengenai murka Elohim yang akan kita bahas hari ini. Terdapat pembacaannya ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. Silakan Brother Henok untuk bisa membantu membacanya. Terima kasih. Ketika dia membuka meterai yang ke-6, aku melihat gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena diguncang oleh angin kencang. Langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, semua gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, serta setiap hamba dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke sela-sela batu gunung. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, "Runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka Anak Domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba. Siapakah yang dapat bertahan?" Ya, terima kasih. Kita akan melihat beberapa hal yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ke-17 ini ya. Kita akan lihat yang pertama adalah murka Elohim. Kita harus tahu bahwa Bapak Yahweh itu punya waktu untuk memberikan keselamatan buat manusia. Dan kalau waktu itu tidak dipergunakan dengan baik, maka waktu itu akan berhenti.
Dalam arti Bapak Yahweh punya schedule. Ya, sehingga kalau sampai waktu itu berhenti dan manusia belum bertobat, maka murka Elohim akan turun atas orang itu, atas dunia ini. Ingat bahwa Bapak Yahweh itu panjang sabar. Namanya panjang sabar bukan berarti selamanya sabar. Ada batas-batasnya. Jadi kita harus hati-hati di dalam melihat hal ini. Jangan sampai waktu habis kemudian terlambat untuk bertobat. Ini berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus melihat bahwa murka anak domba ya adalah Yeshua HaMashiach yang adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia, baik itu saat dia datang di bumi ini di dalam rupa fisik manusia, baik juga yang sekarang dengan tubuh kemuliaannya, ya, dan akan menjatuhkan murka kepada dunia ini. Nah, nanti kita akan melihat mengapa Elohim murka terhadap dunia ini. Ya, jadi ingat bahwa Elohim bukan selalu selalu baik. Memang dia baik, ya. Akan tetapi kita harus memperhatikan sisi yang satunya, yaitu dia adalah hakim yang adil. Di satu sisi seperti koin, sisi yang mungkin ada wajah manusianya itu adalah kasih, tetapi di sisi koin yang satu mungkin gambar rumah, ya, itu adalah keadilannya. Jadi seperti mata uang. Jadi kita harus hati-hati di dalam hal ini supaya jangan sampai kita melewati masa-masa yang telah Bapak Yahweh tetapkan. Ya, kalau sudah terlewatkan hanya ada satu kata, yaitu penyesalan. Penyesalan selalu datang di akhir karena terlambat. Ya. Tidak ada yang namanya menyesal tapi sebelum terjadi. Itu yang namanya adalah pertobatan. Baik, kita akan lanjutkan. Dikatakan di dalam ayat 14, ya, langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung. Semua gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Salah satu murka Elohim yang nampak diekspresikan atau ditulis atau dilihat oleh Yohanan itu adalah di mana gunung dan pulau itu bergeser, saudara. Ya, berpindah dari tempatnya. Saudara ngerti? Berarti ini berbicara soal gempa yang dahsyat. Ya, yang dahsyat. Sampai gunung dan pulau berpindah. Nah, kita akan melihat kira-kira daerah mana yang dimaksudkan gunung dan pulau ini. Nah, saya mencoba untuk memberikan peta. Ini adalah 10 negara-negara yang terbesar, ya, maksudnya 10 besar negara-negara yang mempunyai aktivitas gunung volcanoes, jadi gunung berapi. Yang pertama itu dimiliki oleh United States of America. Yang kedua adalah Russia. Kita bisa lihat ya. Yang ketiga ternyata ada di Indonesia. Yang keempat ada di Jepang, ya, Nippon. Yang keempat, yang kelima ada di Chile. Yang keenam ternyata ada di Ethiopia. Yang ketujuh ada di Papua Nugini. 8 Filipina, 9 Meksiko. Ya. Nah, kalau sudah lihat dari peta ini dengan daerah-daerahnya, ya, maka untuk melihat apa yang dikatakan Wahyu 6 ayat 12 ini, langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, semua gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi yaitu tertulis di dalam Wahyu 16 ayat 20. Ya, yang berkata bahwa setiap pulau menghilang dan gunung-gunung tidak ditemukan lagi. Setiap pulau menghilang berarti
saudara bisa mengerti hilang kenapa? Ya akhirnya ditelan oleh lautan dan gunung-gunung tidak ditemukan lagi. Nah, kalau saudara lihat gabungkan antara gunung dan pulau, ya dari peta yang saudara lihat di atas, kira-kira ada di mana nih? Kira-kira saja. Ada di mana? Indonesia, Pak. Indonesia termasuk, Pak. Iya, kalau saudara lihat petanya di sini, kalau United States itu bukan pulau, itu benua. Rusia juga benua. Yang mewakili pulau itu ada hanya sedikit. Ya, yang nomor 3 Indonesia, Filipina, dan Jepang. Sisanya itu ada di benua semua. Chile itu ada di benua Amerika Latin, Argentina itu ada di Amerika Latin, Ethiopia ada di benua Afrika, ya. Jadi yang saudara bisa lihat di sini kira-kira di mana, yaitu yang banyak kepulauannya. Indonesia, Filipina itu cukup banyak, yang paling banyak adalah Indonesia. Ya. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah profetik? Tetapi sudah ditulis, 2 kali ditulis, Wahyu 6 ayat 14 dan Wahyu 16 ayat 20. Dikatakan pulau-pulau bukan cuma berpindah dari tempatnya, bahkan hilang. Dan gunung-gunungnya tidak ditemukan lagi. Ya. Jadi bagi yang ada di Indonesia, bersiap-siaplah jangan sampai saudara merasa pede masuk di dalam masa 666 dan tidak terjadi goncangan yang super dahsyat. Karena bisa-bisa kemungkinan besar akan terjadi yang tertulis di dalam Wahyu pasal 16 ayat 14 dan Wahyu 16 ayat 20. Ini terjadi pada masa anti-Hamasiyah. Ya, jadi jangan merasa pede. Jadi lebih baik carilah keselamatan yang benar, yaitu di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Karena sudah diprofetikan pulau-pulau dan gunung-gunungnya akan tidak ditemukan lagi, akan hilang. Ya. Saya melihat beberapa daerah di Indonesia, kalau tidak salah, level daripada air lautnya sudah meningkat. Benar apa enggak itu? Mungkin bisa dikasih informasi yang di sini. Betul, Pak. Benar, Pak. Terutama Benar. Jakarta Utara. Iya, saya pernah melihatnya hal itu. Itu mereka bikin coba bangun bendungan untuk membendung air laut ya, kalau tidak salah, seperti itu ya. Supaya tidak terjadi bahan air laut masuk ke daerah penduduk. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira mulainya kapan itu, Pak Herwin? Mulai apanya, Pak? Mulai Bendungan. peningkatan itu. Oh ya, sudah sekian tahun terakhir, Pak. Kalau bendungan itu memang sudah dibangun. Betul, itu di daerah Pik terutama. Jadi sekarang pun sudah ada bangunan-bangunan yang sebetulnya kalau tidak ada bendungan, dia kena air itu. Wow. Iya. Di daerah Semarang gimana? Saya dengar katanya juga ada daerah-daerah yang sudah mulai terbenam dengan air laut kalau nggak salah. Benar, Pak. Benar. Kenapa? Daerah Benar. Demak sampai Kudus itu Masa-masa yang telah Bapak Yahweh tetapkan. Ya. Kalau sudah. ini mesti tolong di mute dulu ya. ini sedang dibangun jalan tol di atas laut. Berarti itu terjadi penurunan ya, penurunan tanah. Jadi kira-kira apa yang dinubuatkan di dalam Wahyu ini memang sedang terjadi di depan mata kita. Ya, ada banyak kepulauan-kepulauan yang sudah merasakan dampaknya. Dan di dalam zaman akhir ini akan terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Berpindah pada tempatnya, Wahyu pasal 6 berarti akan terjadi gempa-gempa yang lebih besar lagi. Dan juga
kenaikan level daripada air sehingga pulau-pulau itu tidak ada lagi karena tertutup dengan air laut. Yang tinggal di benua masih tidak merasakan karena benua itu luas, beda dengan kepulauan. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Yang berikut, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-16, ya, 15 terlebih dahulu, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira, mereka yang berkuasa, serta setiap hamba dan setiap orang yang merdeka. Berarti dari semua level golongan manusia, itu mereka menyembunyikan diri di dalam gua-gua. Ya, alasannya mengapa? Alasannya karena murka daripada Elohim. Ya, nah, saat mereka melihat murka Elohim itu, bukannya mereka bertobat, akan tetapi mereka cari cara untuk mati saja daripada bertobat. Inilah isi hati manusia yang betul-betul sesat. Inilah isi hati manusia yang betul-betul tidak mau mencari dan diperdamaikan oleh Elohim melalui Yeshua HaMashiach. Lebih baik mereka mengatakan runtuhlah ke atas kami, ayat 16. Ya, daripada mereka ketemu dengan Elohim. Ya. Elohim Bapa Yahweh itu adalah pencipta Syamayim dan bumi. Dia ada di mana-mana, termasuk dia juga bisa melihat dan ada di Seol, dunia orang mati. Tapi ingat ya, kalau Bapa Yahweh ada di dunia orang mati, bukan berarti di dunia orang mati menjadi Syamayim, tidak. Ya, jadi tidak ada satu tempat yang tersembunyi di hadapan Bapa Yahweh. Nah, orang-orang ini mereka mengatakan runtuhlah ke atas kami. Ya, mereka minta supaya gunung-gunung batu itu runtuh untuk membunuh. Mereka tidak pikir bahwa kematian yang mereka minta itu adalah satu jalan tol untuk masuk di dalam lautan api yang kekal, kematian yang kekal. Ya. Di manakah kita bisa menjauh dari ruah Yahweh Elohim? Ada satu lagunya yang dinyanyikan digubah di dalam kitab Mazmur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Mau naik ke Syamayim, ada di sana. Nah, dia yang ciptain Syamayim. Mau turun ke dunia orang mati, dia juga ada di sana. Tidak ada satu tempat, hanya ada satu tempat ya yang Elohim tidak ada. Hanya ada satu tempat. Saudara tahu tempatnya kira-kira dari mana? Hanya ada satu tempat. Lautan api. Lautan api. Gehenna, Pak. Gehenna. Gehenna atau lautan api itu sama. Pertanyaannya, mengapa lautan api atau Gehenna di sana tidak ada Elohim? Karena satu kalimat yang mengerikan, yaitu dijauhkan dari hadirat Elohim. Itulah yang menjadi alasan mengapa di Gehenna atau lautan api itu tidak ada Elohim. Karena dia dijauhkan sejauh timur dan barat. Dijauhkan, ya, jadi tidak akan pernah ketemu lagi. Nah, yang berikutnya adalah murka Elohim ini, eksekutornya atau yang menjalankan adalah malaikat-malaikat. Jadi ingat ya, jadi cara Bapa Yahweh itu rapi sekali. Murka Elohim bukan Bapa Yahweh yang turun tangan langsung begitu, tidak. Tetapi malaikat-malaikat diutus untuk melaksanakannya. Mereka adalah eksekutornya. Terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Silakan Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka memegang keempat mata angin, sehingga angin tidak dapat berhembus di darat, di laut, maupun di atas setiap pohon. Dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari. Ia memegang meterai Elohim yang hidup.
Kemudian ia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusak darat dan laut. Ia mengatakan, "Jangan kamu merusak darat, laut, maupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka." Ya, terima kasih. Jadi eksekutornya, pelaksananya, algojonya adalah malaikat-malaikat daripada Bapak Yahweh. Dan malaikat-malaikat ini diberi kuasa. Dan setiap malaikat mempunyai spesifikasi masing-masing. Kalau kita melihat soal malaikat, kita sudah belajar di Wahyu Fatsal yang keempat. Ya, mungkin saudara bisa kembali ke sana. Bahwa malaikat-malaikat itu jumlahnya itu banyak sekali. Dan setiap malaikat mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ada malaikat pembawa berita itu sendiri. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga itu sendiri. Ada malaikat untuk penyembuh itu sendiri. Jadi ada banyak sekali, luar biasa. Ya, dan sangat dahsyat. Jadi nanti kalau kita ke Syamayim, wah itu nggak sepi, saudara. Ya, bukan yang seperti sering dilihat kalau ada yang di Syamayim dikasih harpa semua, begitu tidak. Ya kan tidak, tetapi sebuah perkumpulan yang sangat meriah, luar biasa. Ya, dahsyat sekali. Ya. Untuk ayat yang ketiga, Wahyu 7 ayat yang ketiga, ini akan saya bahas di dalam pembahasan 144.000. Yang saudara lihat di sini dikatakan hamba-hamba Elohim. Nah, supaya tidak saudara misunderstanding, salah pengertian, pembahasannya adalah minggu depan mengenai kalimat hamba-hamba Elohim. Ya, jadi nggak saya bahas sekarang, karena kita sekarang hari ini membahas meterai yang ke-6 di dalam periekop murka Elohim. Ya, oke. Nah, murka Elohim itu sudah sering kali kita bisa lihat bahwa dosa manusia itu meningkat dan murka Elohim akhirnya diturunkan. Ya, sering kita dilihatkan satu peristiwa nyata yang pernah kita baca, yaitu mengenai generasi Noah. Ya, generasi Noah. Ini betul-betul nyata, ini nggak main-main. Ya, ini dahsyat sekali. Ya, murka Elohim. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai Sodom dan Gomora. Ya, kota-kotanya dibakar habis dengan api dari Syamayim. Dan sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Berarti kisah ini bukan fiction, tetapi sebuah kisah nyata. Begitu pula dengan yang namanya Noah Ark. Ya, ini adalah kisah nyata. Jadi hukuman murka Elohim itu nyata. Baik di Noah Ark, ya, di Bahtera Noah, dan juga masalah di dalam Sodom dan Gomora. Ini nyata karena arkeologinya ada semua di sana. Ya. Orang-orang yang menentang ya pasti mengatakan itu palsu, ya normal karena mereka menentang. Tapi sebetulnya nyata sekali dengan penemuan-penemuan arkeolog yang tidak terbantahkan. Kemudian murka Elohim juga turun atas Nebukadnezar, ya, Raja Nebukadnezar. Saudara bisa baca sendiri di dalam Daniel Fatsal yang keempat. Kalau kita baca di dalam Daniel Fatsal 4, ya, ini adalah tulisan tangan langsung dari Nebukadnezar. Luar biasa ya. Jadi di dalam Daniel Fatsal 4 ini bukan tulisannya Daniel, bukan, tetapi tulisan daripada pengakuan yang dialami sendiri oleh Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar kalau sudah lihat, dia menjadi sombong, dan kemudian karena kesombongannya dikasih waktu 12 bulan, dan setelah itu dia tidak menyadari, dia mengucapkan kalimat kesombongannya, dan akhirnya dijatuhin hukuman selama 7 tahun. Selama 7 tahun akal budinya dicabut, dan dia
sama menjadi seperti binatang, makanannya rumput. Ya, jadi manusia dicabut akal budinya jadi seperti binatang. Inilah murka Elohim atas Nebukadnezar. Tapi luar biasanya setelah masa ini selesai, dia sadar dan dia tulis Daniel Fatsal yang keempat. Jadi Daniel Fatsal 4 itu adalah tulisan tangan pengakuan sendiri dari Raja Nebukadnezar. Ya, dahsyat sekali. Dan dia mengakui bahwa Yahweh adalah Elohim satu-satunya. Ya. Karena saudara harus tahu bahwa di dalam kerajaan-kerajaan pagan, mereka selalu menganggap rajanya itu adalah titisan dewa. Ya. Nah, itu dia. Itu yang menjadi penyesat di sana. Tetapi Raja Nebukadnezar merendahkan diri dan dia tuliskan pernyataannya di dalam Daniel pasal 4. Saya yakin kita mungkin bisa ketemu dengan dia di Syamayan. Ya. Nanti kita tanya sama dia rasanya makan rumput selama 7 tahun itu kayak apa. Ya, dia pasti ingat. Ya. Jadi ini yang terjadi di Raja Nebukadnezar. Yang berikutnya, Bapak Yahweh juga menjatuhkan hukuman murkanya kepada Yisrael. Walaupun Yisrael adalah umat pilihan, tapi ingat, Yisrael jatuh di dalam penyembahan berhala. Itu yang terjadi sebelum kedatangan Yeshua, sehingga Israel diserakkan ya ke berbagai negara, ke berbagai bangsa. Ya, terutama kita bisa melihat saat Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Ya, bahkan murka Elohim juga turun atas Israel ya karena menolak keselamatan yang diberikan melalui Yeshua HaMashiach. Ya, jadi itu terjadi di 70 Masehi. Sehingga sebagai impact-nya bait suci diruntuhkan total dan belum terbangun sampai hari ini. Tapi persiapannya sudah ada, berarti akan terbangun. Kita tinggal siap-siap saja untuk melihat penggenapan rencana Bapak Yahweh. Ini adalah contoh-contoh murka daripada Bapak Yahweh. Dan kemudian, tidak lama lagi, akan ada masa 666, masa anti Hamasiyah. Ya, inilah yang juga merupakan masa murka Elohim. Ya, masa murka Elohim. Sebagai eksekutornya adalah anti Hamasiyah. Ingat ya, jadi Bapak Yahweh murka dan murkanya dituangkan, eksekutornya adalah anti Hamasiyah. Mengapa masa 666 ini merupakan masa murka Elohim? Ya, dan masa 666 ini lamanya hanya 3,5 tahun. Ya, kita sudah mempelajarinya. Ya, karena ada dua alasan. Murka Elohim di dalam masa 666 yang lamanya hanya 3,5 tahun, ini untuk dua golongan. Yang pertama adalah untuk Yisrael yang sampai detik ini menolak Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Berarti sampai detik ini Yisrael menolak Bapak Yahweh. Karena itu murkanya turun. Yang kedua adalah untuk bangsa-bangsa yang menolak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Maksudnya di sini adalah bangsa-bangsa Goyim, non-Israel. Jadi masa 666 adalah murka Elohim untuk seluruh dunia. Baik bangsa-bangsa Goyim dan juga bangsa Yisrael. Ya, jadi jangan pernah salah pengertian kalau ada pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach akan masuk di dalam masa 666. Pengajaran seperti itu salah besar. Ya, kita tidak lagi dihukum.
ya, mempelai Yeshua HaMashiach tidak lagi kena murka. Saya mau tanya sekarang, apa alasannya? Saudara boleh buka mic. Apa alasannya mempelai Yeshua HaMashiach tidak kena murka Elohim dalam 666? Silakan. Sudah rapture, Pak Roy. Sudah rapture adalah hasilnya, resultnya. Karena sudah menerima Bapak Yahweh dan Adonai Yesus HaMashiach. Lebih spesifik lagi? Hukumannya sudah ditanggung oleh Yeshua HaMashiach. Iya, terima kasih. Jadi, selama masih dalam masa anugerah ini, kita sadar kita ini berdosa. Kita ini melanggar firman. Kita ini punya dosa keturunan. Ya, sehingga kita mengambil keputusan minta ampun sama Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Dan kita pindahkan, kita transferkan dosa kita kepada Yeshua. Ya, jadi kita sudah transferkan dosa kita kepada Yeshua. Karena itu saat rapture, ya, kita pasti akan terangkat. Ya, kita pasti akan terangkat. Karena apa? Karena murka Elohim sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa mempelai Yeshua HaMashiach masuk di dalam masa 666, apa dasar fondasinya? Berarti pengampunan yang disediakan oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach itu tidak sepenuhnya. Ya, saudara bisa paham di sini. Ya, kalau tidak sepenuhnya ya akan masuk, tetapi kan tidak demikian. Pengampunan yang diberikan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach untuk mempelai Yeshua HaMashiach, untuk saudara dan saya, itu total selesai karena kita sudah ditransfer dosa-dosa kita. Jadi kita dianggap tidak layak kena murka, tidak layak kena murka. Dan Bapak Yahweh mengatakan melalui Yeshua HaMashiach, aku akan datang kepadamu, aku akan jemput kamu, ya, sebelum murka Elohim itu turun. Ya, bahkan kalau saudara lihat di dalam Kejadian, di mana saat Abraham tawar-menawar dengan Elohim, saudara masih ingat itu ya? Abraham mengatakan, apakah engkau akan menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jawabannya adalah tidak. Jadi orang benar tidak akan pernah dihukum bersama-sama dengan orang fasik. Orang benar tidak akan pernah dimurkai oleh Elohim, dijadikan satu bersama-sama dengan orang fasik. Jadi dari situlah kita sangat memahami bahwa selama kita ada di dalam Yeshua dan Yeshua ada di dalam kita, ya, pasti akan rapture. Asal kita harus tetap menjaga, ya, kehidupan kita untuk selaras dengan isi hati daripada Bapak Yahweh. Jadi untuk teman-teman yang sudah percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua, kemudian sudah baptisan pembaharuan, kemudian sudah berjalan, ya, menurut kebenaran firman, tapi waktu Natalan masih merayakan, nah ini bahaya nih. Ini konsepnya dia masuk di daerah abu-abu, ya, dan sangat berbahaya sekali. Mengapa kalau sudah percaya kepada Bapak Yahweh tapi tetap mengagungkan dewa Saturnalia, dewa Mitra atau dewa matahari? Jadi imannya dipertanyakan. Jadi hatinya bercabang. Hati yang bercabang, ya, Bapak Yahweh kan, Yeshua HaMashiach kan, dia tidak mau dimadu, ya kan? Ngerti maksudnya? Ya, kamu pilih mana? Pilih saya atau pilih berhala-berhala itu? Ya kan? Jadi jangan pernah pakai konsep itu, ya. Dirangkap dua-dua begitu. Ingat ya, Yeshua tidak mau dimadu. Jadi dia hanya mau satu, utuh hati
yang bulat untuk mengikut dia. Tidak ada yang lain. Jadi dalam hal ini perhatikan baik-baik, kalau sudah ikut Bapak Yahweh dalam Yeshua, tinggalkan yang lain. Tinggalkan yang lain, ya. Karena sangat berbahaya di dalam alam rohnya. Haleluya. Roma 11 ayat 22, kita akan perhatikan ayat ini. Silakan Henok untuk bisa dibaca. Terima kasih. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, dan sebaliknya, kebaikan terhadap engkau yang tetap tinggal di dalam kebaikannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong. Iya, terima kasih. Perhatikan baik-baik, simpan baik-baik ayat ini. Seperti yang saya katakan di atas, seperti dua koin, dua sisi koin. Dijelaskan dengan gamblang di dalam Roma 11:22 oleh Rabi Saul. Perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasannya untuk mereka yang memang telah jatuh, tetapi kebaikannya untuk engkau yang tetap tinggal. Ingat ya, harus tetap tinggal, nggak keluar masuk, saudara. Ya, harus tetap tinggal. Karena apa? Ada konsekuensinya. Kalau tidak tetap tinggal, engkau pun akan dipotong. Nah, kalau sudah dipotong, berarti tidak ada hubungan lagi dengan Elohim. Kalau nggak ada hubungan lagi dengan Elohim, di mana tempatnya? Ya, satu tempat, dijauhkan dari hadirat Elohim, yaitu lautan api. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya akan melanjutkan minggu depan mengenai 144.000. Hari ini 2023 hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu rapture akan segera terjadi. Kita telah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama berdasarkan pola perhitungan pola Shemitah. Karena itu kita wajib berjaga-jaga, jangan remehkan. Depan kita tidak lama lagi akan rapture, dan waktunya akan dipersingkat karena orang-orang pilihan, sehingga kalau waktunya tidak bersingkat, maka dunia ini akan tidak ada yang selamat. Untuk melihat perhitungannya, sudah bisa melihat di dalam materi High Alert 2026, jangan remehkan, dan juga rahasia 1290 hari, 1335 hari. Karena itu berdasarkan pola yang kita lihat dari kebenaran firman ini, kita kumpulkan, kita melihat bahwa rapture sangat possibility akan terjadi di akhir 2025 atau di awal 2026. Karena itu barang siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, masuklah. Pintu itu bukan Yesus, bukan Jesus, bukan Allah, bukan yang lain, tetapi pintu itu ada 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin, yang dibaca Yeshua. Karena Yeshua adalah orang Yahudi, dilahirkan dari bangsa Yahudi, dan Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Karena itu dalam Yoel 2:32 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar firman, dan kemudian buang semua tradisi-tradisi yang menyakiti hati Bapa Yahweh. Tetaplah setia di dalam perubahan karakter. Kita akan menyongsong Yeshua HaMashiach yang akan merapture kita. Dekat, dekat.